Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Salam hangat kepada Bapak Ridwan selaku pengampu mata kuliah zakat dan wakaf di negara muslim. Salam hangat kepada teman-temanku semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama Mbak Ulifah Septiani Ningrum, yang kedua Mas Karyadi, yang ketiga saya sendiri Iswati, yang keempat Mbak Dewi Nurhayati. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang peranan Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat di Amil Zakat Nasional. Yang kedua, meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan, prinsip dan manajemen syariah. Yang ketiga, menumbuh kembangkan pengelolaan amil zakat nasional yang amanah, transparan, profesional serta terintegrasi. Kemudian yang keempat, mewujudkan pusat data zakat nasional. Yang kelima, meningkatkan pengelolaan zakat nasional yang bertujuan mengentaskan kemiskinan. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua ya, peranan BWI atau Badan Wakaf Indonesia. BWI sendiri yaitu sebagai regulator, sebagai nazir, dan sebagai pemberi saran kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan perwakafan di Indonesia. Oke, BWI sebagai regulator. Sebagai regulator seperti yang tersirat pada pasal 48 PP nomor 42 tahun 2006 yang berbunyi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia. Kemudian BWI sebagai nazir. BWI sebagai nazir seperti membuka rekening penghimpunan wakaf uang di LKS PWU. Yang kedua, meluncurkan gerakan nasional wakaf uang pada tanggal 8 Januari 2010. Kemudian yang ketiga, menjadi nazir wakaf uang ASN Kemenak pada tanggal 28 Desember 2020. Kemudian membangun rumah sakit wakaf. Kemudian BWI memberikan saran kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan perwakafan di Indonesia itu seperti apa. Jadi yang pertama yaitu penyusunan PMA nomor 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang. Jadi di situ BWI berperan memberi saran kepada pemerintah dan memberi pertimbangan juga kepada pemerintah bahwasanya perwakafan di Indonesia baiknya seperti apa. Dan yang kedua, pemberian izin kepada LKS sebagai LKS PWU. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk peranan BWI sendiri itu seperti sebagai regulator, sebagai nazir, dan juga memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan perwakafan di Indonesia agar tersusun rapi serta terintegrasi. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan Mas Karyadi untuk peranan lazismu dan dompet duafa. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Peranan Lazisnu memiliki wewenang melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat. Program alokasi jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Program tersebut dilaksanakan guna terciptanya pengelolaan dana yang efisien untuk membantu masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan pendapatan, perumahan dan pemukiman, kesehatan, pendidikan dalam perspektif ekonomi Islam. Peranan lazismu yaitu sebagai penghimpun
dana dan penyaluran dana zakat kepada masyarakat. Lajismu menghimpun dana dari masyarakat berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf melalui sistem layanan jemput zakat kilat, transfer via bank, internet banking, SMS donasi, donation shop, dan service office. Memberikan penyuluhan dan dalam upaya pengentasan kemiskinan di masyarakat, berperan dan bertujuan dalam pengentasan kemiskinan. Untuk selanjutnya yaitu peranan dompet duafa, yaitu seperti untuk mendukung pemberdayaan sosial, ekonomi masyarakat, meningkatkan pendidikan, pemeliharaan lingkungan hidup, dan tujuan keadilan sosial lainnya. Dan tata cara pemeliharaan anggota tersebut. Dan yang kedua ada menyiapkan dan menyusun pedoman penyelesaian sengketa. Dan ketiga menyiapkan penyusunan pedoman hubungan kerja. Dan yang keempat menyiapkan pedoman hubungan kerja antara BWI dan departemen. Untuk divisi hubungan masyarakat sendiri itu ada program publikasi dan edukasi publik dan penulisan artikel tentang wakaf secara berkala, liputan tentang kegiatan atau proyek percontohan BWI, workshop, seminar, talkshow, penerbitan buku, event, website, brosur dan spanduk dan sosialisasi ke daerah-daerah. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program kerja dari Basnas. Program kerja dari Basnas sendiri ada takwa, sehat, cerdas, makmur, dan peduli. Masing-masing dari 5 tersebut ada bagiannya masing-masing. Yang pertama, takwa. Takwa yaitu berisi bantuan fisik tempat ibadah, bantuan safari Jumat, pengadaan Al-Quran dan Iqra, dan bantuan perpustakaan masjid. Untuk program sehat membantu pengobatan masyarakat yang kurang mampu atau dari mengantarkan sampai pengobatan biayanya itu gratis. Dan yang kedua itu ada ambulan gratis. Dan yang ketiga bantuan alat bantu dengar, bantuan kursi roda, bantuan masker, dan bantuan fasail. Dan untuk program cerdas sendiri itu ada bantuan beasiswa sekolah dan madrasah, dan ada bantuan beasiswa untuk mahasiswa, bantuan untuk pondok pesantren, dan untuk bantuan TPQ dan TPA. Untuk program makmurnya sendiri itu ada bantuan pemberdayaan desa, bantuan mesin jahit, bantuan wirausaha kecil, dan bantuan usaha mandiri. Untuk program peduli sendiri itu ada bantuan fakir miskin, bantuan untuk gorim, bantuan sosial, dan bantuan rehab rumah, dan bantuan bencana. Dan untuk program kinerja dari BWI sendiri itu ada 4. Yang pertama divisi pembinaan nazir, dan yang kedua divisi pengelolaan dan pengembangan wakaf, dan yang ketiga divisi kelembagaan, dan yang terakhir ada divisi hubungan masyarakat. Adapun dari masing-masing divisi itu ada programnya masing-masing. Untuk divisi pembinaan nazir salah satunya itu menyusun kurikulum untuk pelatihan nazir. Dan untuk divisi pengelolaan dan pengembangan wakaf sendiri itu ada pemetaan tanah wakaf yang bertujuan untuk pentingnya keberadaan BWI itu sendiri. Terus untuk divisi kelembagaan. Untuk divisi kelembagaan sendiri itu adalah untuk melaksanakan berbagai tugas dan fungsi badan wakaf, dan perlunya disiapkan peraturan pedoman dan petunjuk teknis sebagaimana berikut. 1. Yaitu menyiapkan peraturan badan wakaf tentang syarat calon anggota BWI, tata cara pengangkatan dan penghentian BWI, pengganti antar waktu anggota BWI, dan susunan organisasi atau fungsi persyaratan dan tata cara pemeliharaan anggota tersebut. Dan yang kedua ada menyiapkan dan menyusun pedoman penyelesaian sengketa. Dan ketiga menyiapkan penyusunan pedoman hubungan kerja. Dan yang keempat menyiapkan pedoman hubungan kerja antara BWI dan departemen. Untuk divisi hubungan masyarakat sendiri itu ada program publikasi dan edukasi publik
dan penulisan artikel tentang wakaf secara berkala, liputan tentang kegiatan atau proyek percontohan BWI, workshop, seminar, talkshow, penerbitan buku, event, website, brosur, dan spanduk, dan sosialisasi ke daerah-daerah. Terima kasih. Akan menjelaskan tentang program kinerja dari Lazismu. Lazismu memiliki jaringan organisasi lembaga zakat. Dan program utama kinerja Lazismu di sini ada 8. Yang pertama, bina usaha ekonomi perempuan. Yang kedua, pendampingan para petani. Yang ketiga, beasiswa untuk mahasiswa. Yang keempat, ada beasiswa untuk pelajar SLTA. Yang kelima, ada Save Our School atau bantuan prasarana sekolah. Yang keenam, ada tanggap darurat bencana. Yang ketujuh, ada pemberdayaan masjid. Dan yang kedelapan, ada kurban untuk negeri. Dan selanjutnya yang akan kita bahas tentang program kinerja dan dompet duafa. Dompet duafa memiliki jaringan organisasi lembaga zakat, yakni 16 cabang dan 19 jejaring di seluruh Indonesia. Program utama kinerja dompet duafa ada health atau yang disebut layanan kesehatan cuma-cuma, rumah sakit sehat terpadu. Dan yang kedua ada education smart, Excellencia Indonesia. Yang ketiga ada FIS Filial atau Sekolah Guru Indonesia, Beastudi Indonesia, Makmal Pendidikan, Institut Kemandirian, Kampus Umar Usman. Dan yang keempat ada ekonomi, Pertanian Sehat Indonesia, Kampung Ternak Nusantara, Tertebar Hewan Kurban, Karya Masyarakat Mandiri, Tabung Wakaf Indonesia, IMZ, dan ada dompet duafa travel. Dan yang kelima ada Social Development, yang itu Lembaga Pelayanan Masyarakat, Migrant Institute, Disaster Management Center, dan Semesta Hijau. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.